tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau
Shalom, selamat berjumpa kembali kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Saya selalu di awal pertemuan berkata, hidup kita itu karena anugerah Tuhan Yesus saja. Amin. Di luar Tuhan, sungguh kita menjadi pribadi yang tidak bisa merasakan anugerah damai sejahtera, sementara dunia sedang menuju kepada situasi yang makin sukar seperti ini. Karena itu, biarlah karena kemurahan hati Tuhan, kita terus hidup dalam anugerah demi anugerah, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Dan saat ini oleh karena kemurahan Tuhan juga, saya ingin sampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya merasakan sangat relevan dengan situasi pandemi sekarang ini. Tema kita pada saat ini adalah nilai hidup perempuan Sunem. Nilai hidup perempuan Sunem. Diambil dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-13 saja. Dan saudara bisa mempelajari pasal 4 itu mulai ayat pertama sampai selesainya, ya. Bahkan bisa sampai ke pasal 18 karena berkaitan di sana. Firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 13 berkata demikian. Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya. Ini artinya kepada perempuan Sunem itu. Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Saudara, sebelum saya sampaikan nilai-nilai kehidupan dari perempuan Sunem ini, perlu saya sampaikan latar belakang terlebih dahulu, bahwa Sunem itu adalah sebuah kampung dekat Israel dan sekitar 40 km di sebelah utara Samaria, merupakan bagian dari wilayah suku Isakar. Itu ada di dalam Yosua pasal 19 ayat 17 sampai 18. Nah, kemungkinan perempuan Sunem yang saya baca tadi itu, ya, adalah keturunan suku Isakar. Itu ada dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 13b tadi itu, ya. Jadi dia sudah mengenal serta belajar Taurat, sehingga dia termasuk umat yang menyembah Tuhan, bukan yang menyembah kepada berhala, ya. Jadi latar belakang ini penting untuk diketahui sehingga kita tahu duduk persoalannya, saudara. Nah, dari ayat ini kita belajar nilai-nilai kehidupan dari perempuan Sunem ini, ya. Ada 2 nilai, lalu nanti kita akan ambil pelajaran-pelajaran, saudara. Nah, nilai yang pertama perhatikan baik-baik. Yang pertama, dari yang saya baca tadi ada satu kalimat berbunyi demikian. Sesungguhnya engkau telah bersusah-susah untuk kami, ya. Sesungguhnya engkau, dalam kurung perempuan Sunem itu, telah bersusah-susah untuk kami. Nah, kata engkau ini menunjuk kepada perempuan Sunem, sedangkan kami itu menunjuk kepada Nabi Elisa dan Gehazi, ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dari kata-kata engkau telah bersusah-susah untuk kami? Saudara perhatikan, ternyata, ya, Elisa dan Gehazi itu sering mengadakan perjalanan yang jauh dari Israel ke Yehuda. Kerajaan kan terpecah menjadi 2, ya. Yang utara itu kerajaan Israel dengan ibu kota Samaria, yang selatan itu kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem, ya. Tampaknya Elisa dan Gehazi ini sering mengadakan perjalanan dari Israel ke Yehuda. Nah, perempuan Sunem ini tahu bahwa Elisa adalah seorang hamba Tuhan yang murni, ya,
dan abdi Allah yang dihormati. Nah, dari sinilah perempuan ini berbuat sesuatu untuk kepentingan Elisa. Dalam kurung tentu saja sesungguhnya motivasinya untuk kepentingan Tuhan. Nah, beberapa hal yang dinilai telah bersusah-susah. Tadi kan Elisa berkata, mengapa engkau telah bersusah-susah? Nah, kata susah-susah itu saya coba untuk dibedah. Itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah setiap kali Elisa dan Gehazi itu melewati daerah Sunem, perempuan ini selalu mengundang, yaitu mengundang makan dan menjamu Elisa di rumahnya. Itu dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8, ya. Pasal 4 ayat yang ke-8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya, ya, seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan beberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Jadi kata bersusah itu yang pertama kita dapati, Elisa dan Gehazi seringkali melewati daerah Sunem. Nah, perempuan Sunem ini tahu siapa Elisa, maka mengundangnya makan dan singgah di rumahnya. Yang menarik yang kedua, perempuan ini juga ternyata sempat berdiskusi dengan suaminya karena menimbang bahwa Elisa dan Gehazi sering kali akan mampir di situ karena sebuah keperluan. Dia berdiskusi dengan suaminya lalu memutuskan membangun satu kamar khusus untuk istirahat dan menginap Elisa. Kamar itu dibangun di atas, ya, bagian atas, dilengkapi dengan tempat tidur otomatis, diberi meja, kursi, dan kandil. Nah, setiap kali Elisa melewati daerah Sunem, selalu mampir dan istirahat di kamar itu. Itu ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Jadi, kata susah-susah yang pertama itu adalah, satu, perempuan itu mengundang makan setiap kali Elisa lewat. Yang kedua, diberi tempat istirahat khusus, dibangunkan kamar khusus, ya. Jadi yang pertama itu, saudara. Yang kedua, perhatikan kalimatnya, saudara. Apakah yang dapat kuperbuat? Jadi Elisa melanjutkan perkataannya dengan sebuah pertanyaan, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada kepala tentara? Ya. Nah, pertanyaan ini akan menunjukkan sebuah motif dari perempuan Sunem ini. Karena tampaknya, saudara, Elisa adalah abdi Allah yang mempunyai pengaruh, punya koneksi kepada raja dan kepada panglima, sehingga ia ingin membalas segala kebaikan perempuan Sunem itu. Tapi lihat, saudara, ya, jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Nah, di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih mudah dipahami dengan terjemahan begini. Aku tinggal di antara kaum keluargaku dan tidak kekurangan apa-apa. Dengan kata lain, perhatikan, saudara, perempuan ini tidak menuntut imbalan apa-apa. Ketika dia ngundang Elisa untuk makan, untuk istirahat di rumahnya itu, ya, ia tidak menuntut imbalan apa-apa. Ia melakukan itu hanya untuk melayani abdi Allah. Jadi motifnya hanya untuk kepentingan Tuhan, ya. Karena dia merasa sudah mapan hidupnya, tidak kekurangan apa-apa. Bahkan dikatakan ayat 8 tadi, perempuan kaya. Jadi dia sama sekali tidak berpikir tentang imbalan atau motif terselubung, enggak. Tapi ketika dia melakukan itu, dia sungguh-sungguh motifnya adalah untuk kepentingan Tuhan dan Elisa yang memang membutuhkan pertolongan. Nah, apa yang saya sampaikan dua hal ini merupakan nilai, ya, nilai, saudara. Jadi yang pertama, perempuan ini telah bersusah-susah, yaitu dengan unsur satu, mengundang makan, membangunkan kamar khusus. Yang kedua,
ya, perempuan ini tidak punya motif apapun, tidak ingin dapat imbalan apapun kecuali hanya kepentingan Tuhan saja. Itu nilai-nilainya, saudara. Nah, sekarang mari kita ambil pelajaran-pelajaran kehidupan dari perempuan Sunem ini. Pelajaran yang pertama, saudara, perempuan Sunem ini adalah seorang yang hidupnya diberkati karena berusaha menjadi berkat. Jadi yang pertama, pelajarannya adalah perempuan Sunem ini adalah seorang yang hidupnya diberkati karena berusaha menjadi berkat. Ya, ia murah hati, tidak pelit, apalagi untuk urusan Tuhan. Terbukti, ya, dia mengundang Elisa, ya, dan dia bahkan membuatkan kamar khusus untuk kepentingan itu. Ya. Jadi ini menarik pelajaran ini, saudara. Karena banyak orang diberkati tetapi hidupnya hanya untuk dirinya sendiri, kepentingan sendiri, keluarganya sendiri, dan tidak pernah terbuka melihat kepentingan-kepentingan lain, apalagi kepentingan Tuhan. Ya, tapi perempuan ini perempuan yang luar biasa, menjadi sebuah contoh teladan bagi generasi sekarang ini, di mana kehidupan orang-orang terutama di kota itu adalah orang-orang yang egois, yang self-center, yang hidupnya hanya kepentingan pribadi, tidak mengenal tetangga, tidak mengenal siapa-siapa, ya. Dan ini menjadi sebuah teladan yang luar biasa bagi generasi sekarang ini, terutama umat Tuhan seperti saya dan saudara. Ya. Nah, sebagai catatan, lihat saudara, suku Isakar itu adalah salah satu suku dari 12 suku Israel, di mana suku Isakar ini bila dibandingkan dengan 11 suku lainnya, ya, ini satu-satunya suku yang menurut sejarahnya adalah satu-satunya suku di antara 12 suku Israel, adalah suku yang paling banyak diberkati secara materi, dalam arti dipercaya Tuhan dalam hal memegang materi. Ya. Dan kalau saudara lihat keturunan Yahudi sekarang ini, ya, pengusaha-pengusaha, seorang konglomerat miliarder, triliuner, di mana saja, di Amerika, di mana di negara-negara yang terkenal, mereka memegang ekonomi, itu kalau ditelusuri semua adalah berasal dari Yahudi. Keturunan Israel khususnya adalah suku Isakar. Nah, perempuan Sunem ini merupakan salah satu keturunan Isakar yang diberkati, namun juga hatinya sungguh mulia, karena hatinya dipenuhi dengan kemurahan hati, belas kasihan, kasih kepada sesama, dan selalu melihat ada celah-celah kehidupan kepentingan Tuhan, dia selalu masuk di sana. Maka hidupnya luar biasa, saudara. Jadi itu nilai yang pertama. Ini adalah seorang perempuan yang diberkati, namun dia ingin hidupnya selalu menjadi berkat buat kepentingan Tuhan dan sesama. Pelajaran yang kedua, saudara, karena motivasinya hanya untuk Tuhan dan tidak menuntut imbalan. Nih, perhatikan pelajaran kedua, ya. Karena motivasinya hanya untuk Tuhan dan tidak menuntut imbalan, justru Tuhan akhirnya memenuhi kebutuhan perempuan Sunem ini dengan berkat yang tidak terduga. Nah, ini menjadi pelajaran penting, saudara, ya. Karena dia sama sekali tidak punya tuntutan, tidak punya motif dapat imbalan apa-apa, hanya melihat satu kepentingan Tuhan saja. Tuhan perhatikan kebutuhan-kebutuhan dia yang dalam tanda kutip mungkin dia sudah putus asa, sudah menyerah, sudah tidak ada harapan, sehingga dia melupakan itu saja. Ya. Sebagai bukti, perhatikan baik-baik, saudara. Setelah Elisa tahu perempuan itu tidak menuntut imbalan, Elisa bertanya kepada Gehazi. Artinya dia berdiskusi dengan bujangnya, pembawa senjatanya. Ya, dia berkata gini, apakah yang dapat aku perbuat bagi dia, ya Gehazi? Ya. Itu ayat ke-14, saudara. Lalu Gehazi menjawab, saudara, ia tidak punya anak, tuanku. Dia tidak punya anak, tuanku. Dan suaminya sudah tua. Itu ayat ke-15, saudara. Ya. Lalu Elisa berkata kepada perempuan ini, ya, setelah mendengar informasi dari Gehazi ini, ya, Elisa berkata kepada perempuan ini, dan ini merupakan sebuah nubuatan,
Nah, dia berkata demikian, tahun depan, ya, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Ayat yang ke-16. Coba perhatikan saudara, ya, kasusnya adalah dia tidak ingin dapat imbalan apa-apa, ya. Padahal dia punya sebuah kebutuhan yang sekian tahun. Dia mungkin sudah putus asa karena dikatakan suaminya sudah tua dan tidak punya anak. Artinya secara manusia mereka pernah bergumul bahwa mereka pengen punya anak, momongan. Namun sampai sekian tahun tidak mendapatkan, mungkin mereka sudah menyerah dan tidak berharap lagi sampai seusia tua itu. Tapi karena Tuhan melihat bahwa ini orang hidupnya memperhatikan kepentingan Tuhan, memperhatikan kepentingan hamba-hambanya, ya, apa yang dilupakan, apa yang membuat dia menyerah dan tidak pernah berpikir lagi ke area pergumulan ini, Tuhan menaruh perhatian di sana, di mana orang ini sudah menyerah, saudara. Sehingga Tuhan lewat Elisa menubuatkan tahun depan engkau akan punya anak dan menggendong seorang anak. Nah, perhatikan saudara, waktu perempuan itu menerima perkataan itu, ayat 16b, memang dia ragu, ya. Saya akan baca buat saudara agar saudara jelas. Ayat 16, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Nah, ini menunjukkan bahwa dia sudah bergumul lama, saudara. Ini pasti lama, karena usianya sudah tua dan sudah menyerah, merasa tidak ada jalan keluar, dan mungkin sudah merasa ini takdirku, ini ketentuan yang maha esa, yang maha kuasa, yaitu Tuhan, bahwa aku tidak percaya dengan seorang anak. Makanya dia sempat ragu lalu berkata, maaf abdi Allah, janganlah berdusta. Artinya dia ragu, ya, dia ragu dengan perkataan itu. Namun sekali lagi, apa yang diputuskan di surga, karena melihat ada seorang yang hatinya mulia, memperhatikan kepentingan Tuhan, memperhatikan kepentingan hamba-hambanya, utusan-utusannya, orang-orangnya, ya, Tuhan tidak berdiam diri. Tuhan memperhatikan sesuatu yang sangat vital dari keluarga Sunem ini, bahwa orang ini memang membutuhkan seorang anak. Lalu dinubuatkan tahun depan kau akan mengandung seorang anak. Walaupun ragu, Tuhan memutuskan tetap punya anak. Dan akhirnya memang tahun depan perempuan ini mempunyai seorang anak. Pelajaran yang ketiga, saudara, sebelum kita masuk dalam aplikasi. Pelajaran yang ketiga. Jadi ayat yang 17 tadi itu digenapi, tahun depan mereka punya anak, ya. Pelajaran yang ketiga, apa yang ditabur perempuan ini, ya, dituai di masa sukar. Pelajaran yang ketiga, apa yang ditabur perempuan ini dituai pada masa yang sukar, ya. Buktinya apa, saudara? Buktinya adalah yang pertama, setelah perempuan ini punya anak, saudara, ya, berwaktu kemudian, beberapa tahun kemudian, ya, anaknya tiba-tiba sakit dan mati gitu saja. Alkitab tidak menjelaskan dengan rinci dia sakit apa, tapi dikatakan anaknya tiba-tiba sakit dan mati gitu saja, ya. Nah, lewat peran Tuhan melalui Elisa, maka Tuhan bangkitkan dan hidup lagi, ya. Ini artinya dalam hati Tuhan ada sebuah catatan kehidupan, ya. Apa yang dipercayakan kepada perempuan ini seorang anak, Tuhan tidak sekedar titipkan, tapi juga bertanggung jawab untuk masa depannya. Sehingga anak ini ketika mengalami sebuah situasi sakit dan harus mati, Tuhan ingat akan situasi ini. Dia turun lewat
Elisa, anak itu dibangkitkan dari kematian dan hidup lagi. Ini mukjizat yang besar, saudara. Orang yang mati dibangkitkan menjadi hidup. Coba bayangkan, saudara, ya. Ini gara-gara perempuan ini menabur, ya, menabur di jalan Tuhan, menabur sebuah kebaikan dan tidak menuntut imbalan apa-apa. Itu menjadi catatan di hati Tuhan di surga, sehingga suatu hari jika terjadi sesuatu, ya, Tuhan menaruh perhatian, matanya tertuju kepada perempuan ini, sehingga anak yang mati dibangkitkan menjadi hidup, ya. Itu bukti yang pertama. Bukti yang kedua luar biasa lagi, saudara, ya. Ketika terjadi kelaparan di negeri Sunem itu, maka Elisa menyuruh kepada perempuan Sunem dan keluarganya, pergilah keluar dari negeri ini kemana saja. Pergilah selama 7 tahun, ya. Setelah 7 tahun kembalilah. Maka perempuan ini dan keluarganya nurut, dia pergi, ya. Itu 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 1 sampai 6, ya. Dia pergi dengan keluarganya karena terjadi bencana kelaparan yang sangat dahsyat selama 7 tahun. Nah, setelah 7 tahun maka keluarga Sunem ini, perempuan Sunem ini kembali lagi ke daerahnya ini lagi. Waktu kembali ke daerahnya ini lagi, tentu semua sudah hilang, saudara, ya. Harta bendanya, tanah sudah hilang. Namun perhatikan baik-baik, saudara. Sekali lagi, dulu dia pernah nabur waktu dia masih berjaya-jayanya, ya. Dia tabur kehidupan, dia tabur berkat-berkatnya bagi Tuhan dan lewat hambanya Elisa dan bujangnya. Pada saat dia sendiri mengalami sebuah kesukaran hidup, itu terjadi kelaparan selama 7 tahun, lalu dia ngungsi kembali lagi ke negeri itu. Waktu dia kembali, itu semua hartanya tidak ada, tanah tidak ada. Namun perhatikan baik-baik, ya. Atas laporan Gehazi, maka raja mengembalikan rumah, ladang dan segala milik perempuan Sunem ini, ya. Atas laporan Gehazi, maka segala harta benda berupa rumah, ladang dan segala miliknya dikembalikan oleh raja. Jadi ini sebuah kehidupan yang luar biasa. Orang ini terbiasa menabur, begitu ada masa sukar, maka orang ini menuai pertolongan dari Tuhan yang luar biasa, yang tidak dialami oleh orang lain, saudara. Jadi ada 3 pelajaran kehidupan di dalam diri perempuan Sunem ini. Yang pertama, perempuan Sunem adalah seorang yang hidup diberkati, namun dia berusaha menjadi berkat, ya. Lalu yang kedua, dia menjadi pribadi yang tidak menuntut imbalan, ya. Namun akhirnya Tuhan berikan anugerah, yaitu berkat terduga, yaitu diberi seorang anak. Yang ketiga, apa yang ditabur dia di masa dahulu itu dituai dia ketika ada masa sukar, ya. Itu 3 pelajaran dari kehidupan perempuan Sunem. Nah, sekarang saya akan sampaikan aplikasinya atau tantangan kehidupan bagi saya dan saudara sesuai dengan zaman situasi sekarang ini, saudara. Ini sebuah tantangan iman, saudara, ya. Ada 3 tantangan yang ingin saya sampaikan buat saya dan saudara. Yang pertama, memahami situasi sekarang ini memang tahun dan masa yang sukar, saudara, ya. Pandemi ini berlangsung, dan bahkan hari-hari ini, minggu-minggu ini, laporan di media apa saja, di medsos mau di televisi, di apa saja, saudara, perhatikan baik-baik. Itu setiap daerah mengalami lonjakan yang sangat luar biasa. Angka-angka begitu signifikan naiknya, ya. Sehingga justru itu membawa situasi suasana makin mencekam bagi masyarakat bangsa ini, di mana pandemi ini makin luar biasa. Bahkan beberapa daerah menerapkan, ya, siapa yang mudik ke daerah itu maka dicekal, dicekal karantina. Kenapa, saudara? Karena memang sudah mengkhawatirkan sekali, tidak hanya menjadi zona merah tapi menjadi zona hitam, bahkan dikatakan hitam pekat, ya. Ini masa yang sukar, saudara. Tetapi firman Tuhan menantang kita saat ini,
Maukah kita melihat hidup orang lain dan berusaha untuk menjadi berkat? Sekali lagi, ya. Firman Tuhan menantang kita, maukah kita melihat hidup orang lain, ya, dan berusaha untuk menjadi berkat? Asal kita melihat ada kepentingan Tuhan di setiap orang yang kita jumpai, saudara, berusahalah menjadi berkat dan taburlah berkat itu. Ya. Ini sebuah tantangan dan ini tidak mudah, saudara. Mungkin orang akan berkata gini, Pak, ini masa sukar, ya, banyak usaha yang gulung tikar, usaha-usaha menengah dan ke bawah banyak yang kekurangan, akhirnya banyak yang juga omsetnya turun, bahkan sepi, tidak ada pelanggan. Keuangan sekarang benar-benar mengalami penurunan dan mengalami situasi yang sulit. Bagaimana kita tetap bisa melakukan penaburan seperti itu? Saya berkata wajar ada pemikiran yang normal seperti itu, saudara. Namun firman Tuhan tetaplah firman Tuhan yang punya daya dan kekuatan dan kuasa bagi siapa yang percaya dan mempraktekannya. Ya, saya memberi kesaksian kecil saja, saudara. Ya, saya tidak punya kesaksian yang besar, tapi saya praktek. Saya dan istri sejak akhir tahun 2019 memasuki tahun 2020, pandemi mulai berlangsung, saya dan istri memutuskan untuk membuat sebuah kebun kecil, ya. Dan saya sangat yakin itu memang tuntunan pimpinan Tuhan bahwa kami disiapkan untuk mengisi hari-hari, untuk tidak bengong, untuk tidak nganggur, tapi mengisi hari-hari dengan nilai-nilai kehidupan, ya. Karena ternyata setelah kami memutuskan untuk membuat kebun kecil di mana kami bercocok tanam tanaman sayur, ya. Ternyata di sana ada pelajaran-pelajaran kehidupan yang luar biasa. Kami dilatih untuk tekun, kami dilatih untuk teliti, kami dilatih untuk belajar arti sebuah kegagalan, kami dilatih untuk sabar menanti sebuah panen, kami belajar untuk banyak hal yang kami pelajari, saudara. Namun bukan itu yang terpenting. Terpenting adalah untuk apa kami berbuat seperti itu, ya. Setelah kami belajar dan akhirnya cukup berhasil dalam kami bertanam, saudara, 50% itu kami bagi-bagi, 30% kami makan sendiri sehingga kami cukup sayur-sayuran, ya, situasi ini. Karena untuk mendapatkan sayur yang segar, yang bebas pestisida, yang berkualitas itu tidak mudah situasi sekarang ini, ya. 30% kami makan sendiri, namun ada teman-teman yang kenal kami, 20% kami layani ketika mereka membeli, saudara. Namun 50% kami bagi-bagi, ya. Kami seringkali mendapatkan ada nama masuk dalam pikiran kami tergerak, kami bagi. Ya, ada nama tertentu kami bagi dan tidak pandang bulu, ya. Yang kami berikan itu ada yang hidup cukup mapan, setengah mapan, yang nggak punya, bahkan yang hidup di bawah garis kemiskinan, kami bagi, saudara. Bahkan tetangga pun kami juga bagi yang belum mengenal Tuhan, ya. Ini perkara yang kecil, saudara, ya. Apa yang bisa kami lakukan, kami lakukan. Karena apa? Kami melihat ada kepentingan Tuhan, ya. Di situasi yang sukar sekarang ini, ketika kita hanya memberi mungkin hanya 1 kilo sayur, saudara, mungkin tidak ada artinya, mungkin harganya nggak terlalu banyak. Namun percayalah, saudara, apa yang kita lakukan ini, asal kita melihat sebuah kepentingan Tuhan untuk kebutuhan orang lain, itu punya nilai yang mulia di hadapan Tuhan, ya. Untuk melakukan firman ini tidak memerlukan uang yang banyak, tidak memerlukan modal yang besar, tidak memerlukan sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler. Apa yang ada pada tangan kita, sekalipun kecil dan sederhana, ketika kita melihat kepentingan Tuhan, kita bergerak, kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kebetulan yang kita bahas ini adalah orang yang kaya, perempuan Sunem. Bagaimana dengan janda di Sarfat, saudara? Seseorang yang kondisinya sangat mengenaskan, hanya tinggal tepung sedikit, minyak sedikit. Kalau dibuat roti menjadi roti yang tidak besar tapi kecil, dimakan, setelah itu tidak ada makan lalu mati, ya. Namun ketika hamba Tuhan datang ke situ, ya, menyuruh untuk membuat roti kecil dulu bagi dia,
artinya bagi kepentingan Tuhan dan hambanya, perempuan ini taat dengan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu, sehingga ketika dia taat, terjadilah mujizat. Tepung itu dalam tempayan itu tidak habis-habisnya, ya, minyak dalam bulunya juga tidak habis-habisnya selama 3,5 tahun. Ya. Itu memberikan sebuah bukti bahwa untuk berkorban menjadi berkat, ya, tidak harus menunggu kita menjadi orang yang kaya, saudara. Tapi penting ada sebuah ketaatan. Situasi ini justru membuat kita tertantang untuk praktek firman ini. Karena ada banyak orang merasa ini situasi yang sukar, berpikir untuk kepentingan sendiri saja masih kurang, masih susah, apalagi beri ke orang lain. Namun firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Siapa yang percaya kepada firman Tuhan, maka firman itu menjadi hakim buat kita. Dia akan menghakimi kita, artinya kita taat, kita akan diberkati. Kita tidak taat, tentu saja firman tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Karena itu saudara, ini sebuah tantangan. Maukah kita melihat hidup orang lain dan berusaha untuk menjadi berkat? Ya. Asal kita melihat ada kepentingan Tuhan di setiap orang kita jumpai, berkatilah, ya, berusahalah menjadi berkat buat dia. Maka percayalah, ada firman Tuhan di sana sedang bekerja dalam hidup saudara. Yang kedua, marilah kita menjadi berkat tanpa menuntut imbalan. Motifnya murni, ya. Jadi waktu kami berbuat seperti itu, kami tidak berharap apa-apa. Kami hanya melihat satu kepentingan. Dengan persembahan kecil kami itu bisa meringankan, memberkati orang, ya, yang kami beri, walaupun hanya dengan barang begitu kecil dan sederhana, saudara. Tapi penting adalah motifnya. Jadi kalau motif kita ini murni, tidak menuntut imbalan apa-apa, saudara, maka Tuhan akan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan kita yang mungkin kita sudah lama tidak bergumul lagi. Mungkin kita sudah menyerah dalam pergumulan itu, ya. Mungkin kita sudah tidak pernah lagi terbersit dalam hati pikiran untuk bergumul lagi dalam wilayah itu. Kita sudah melupakannya, sama seperti perempuan Shunem ini. Sampai tua sudah melupakan pergumulan tentang anak. Namun kalau kita ini berbuat sesuatu yang murni tanpa ingin mendapat imbalan apa-apa, sungguh-sungguh murni hanya untuk kepentingan Tuhan dan untuk menolong orang itu, Tuhan adalah Tuhan yang sungguh peduli dengan area-area kehidupan kita yang terlupakan, doa-doa kita yang sudah kita lupakan, area-area di mana kita sudah menyerah dalam pergumulan. Di sanalah Tuhan bisa hadir untuk menyatakan mujizatnya di dalam hidup saya dan saudara. Mungkin hari ini saudara ingat, ya, sudah melupakan pergumulan tentang sesuatu yang udah lama. Contohnya juga ada yang bergumul tentang sudah putus asa tentang pengen punya anak, ya. Mungkin sudah lebih dari 10 tahun. Atau mungkin sudah bergumul tentang sebuah tanah, ya. Sudah lama saudara tidak pernah berpikir lagi, kita merasa sudah mustahil untuk dapat hal itu, ya. Atau pergumulan lainnya, saudara. Kalau saudara sering melakukan perbuatan-perbuatan menolong orang lain tanpa menuntut imbalan, atau memang motif saudara murni sungguh-sungguh hanya untuk kepentingan Tuhan, jangan kaget, saudara, kalau tiba-tiba Tuhan nongol di situ, di area-area yang kita sudah lupakan, yang sudah kita tidak bergumul lagi, yang sudah kita menyerah. Jangan-jangan kita juga ragu seperti perempuan Shunem ini, saudara. Dia sudah lama meninggalkan pergumulan tentang anak, karena usia sudah tua, sudah selesai bagi dia, sudah tidak berharap lagi. Namun perhatikan, Tuhan ada di area mustahil itu. Dia nongol di sana. Dia berkata, tahun depan engkau akan dapat seorang anak. Mujizat Tuhan melebihi akal kita, saudara. Mujizat Tuhan melebihi rasio kita. Jadi bersiap-siaplah, Tuhan memberkati dengan berkat yang tak terduga. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, apa yang kita tabur berkat dan kebaikan akan kita tuai juga jika kita, ya,
ada di dalam situasi masa yang sukar kelak. Artinya apa yang kita tabur di masa-masa ini, ya, kita tabur dengan kebaikan, dengan berkat yang ada tanpa motif apapun selain hanya untuk kepentingan Tuhan. Ingatlah, yang kita tabur akan kita tuai. Dan firman Tuhan tadi membuktikan, ketika masa sukar hadir, ketika masa sengsara hadir, perempuan Sunem ini menuai berkat dari Tuhan, yaitu pertolongan yang tidak bisa masuk akal. Ya. Taburlah hari ini Tuhan, saudara. Taburlah hari ini berkat dan kebaikan di jalan Tuhan. Kelak kita akan menerima, ya, menuai berkat dari Tuhan ketika masa kita adalah masa yang sedang sukar dan membutuhkan pertolongan. Tuhan pasti tampil di masa itu. Perempuan Sunem sudah membuktikan ketika terjadi kelaparan yang sangat dahsyat selama 7 tahun. Dia memang menderita, dia harus pergi ke luar negeri itu selama 7 tahun. Namun ketika dia kembali, ya, secara manusia sudah kehilangan semuanya. Rumah, harta, ladang sudah habis. Tapi Tuhan gerakkan Gehazi untuk cerita kepada raja. Dan raja itu mengembalikan seluruh hartanya, ladangnya, rumahnya di masa sukar itu. Artinya pertolongan Tuhan itu nyata bagi orang yang suka menabur, saudara. 3 tantangan iman ini secara daging memang sepertinya susah untuk dilakukan. Namun siapapun saudara yang percaya kepada Yesus harus juga percaya kepada firman-Nya. Apa yang dikatakan firman Tuhan tidak pernah berdusta. Firman Tuhan, apa yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang kita dengar hari ini, ketika saudara percaya dan melakukannya, ya, saudara akan menjadi pribadi yang akan mengalami kasih Tuhan yang belum pernah saudara alami. Mari saudara, situasi ini memang tidak bersahabat buat kita semuanya, buat para pengusaha, buat gereja Tuhan, bahkan banyak rekan-rekan hamba Tuhan di beberapa daerah terpencil yang biasanya masih ada ibadah, walaupun jemaatnya mungkin tidak terlalu banyak, namun dengan adanya ibadah masih ada berkat yang mereka bisa nikmati tiap hari. Berita-berita ini mengejutkan. Banyak gereja-gereja yang ada di daerah-daerah itu mengalami situasi yang sangat sulit juga. Hamba-hamba Tuhan seperti Elisa di daerah-daerah juga mengalami situasi yang sangat mengenaskan. Mereka tidak memiliki apapun yang bisa dimakan, bahkan mereka situasinya sangat kekurangan. Karena itu ini waktunya bagi kita untuk melepaskan apa yang ada pada kita. Segala berkat kita lepaskan, ya, untuk kepentingan Tuhan. Kita lepaskan tanpa menuntut imbalan. Maka itu akan menggetarkan hati Tuhan, saudara. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Karena itu saudara, perhatikan tetangga saudara, perhatikan sanak saudara, perhatikan teman-teman kita, siapa saja. Begitu ada kesempatan saudara melihat kepentingan Tuhan untuk dilakukan, lakukanlah. Tabur berkat, tabur kebaikan. Firman Tuhan menyertai saudara semuanya. Mujizat menanti kita semuanya. Kiranya firman yang saya sampaikan ini menjadikan saya dan saudara bukan pribadi-pribadi yang hidup egois, self-center, ya, menjadi pelit, tapi membuat kita dan saudara menjadi pribadi yang hari ini diubahkan hati kita, berkemuran hati, bisa melihat kepentingan orang lain, rela berkorban, bergerak untuk kepentingan orang lain, rela berkorban untuk tidak mendapat imbalan apa-apa, sampai kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menggetarkan surga seperti perempuan Sunem ini menggetarkan hati Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa agar apapun yang kita hadapi hari ini, Tuhan campur tangan. Mari kita berdoa.
Allah Roh Kudus, kebenaran-Mu sudah disampaikan. Kiranya Tuhanlah yang melawat setiap kami yang telah mendengar Tuhan, agar apapun situasi hari ini, kami mau belajar seperti perempuan Sunam ini Tuhan. Kami tidak menjadi pribadi yang egosentris, self-center, berpusat pada diri sendiri, namun kami menjadi pribadi yang hatinya terbuka, murah hati. Urapi setiap kami Tuhan, agar kami menjadi pribadi-pribadi seperti perempuan Sunam ini. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengar pada saat ini sungguh-sungguh menjadi rema buat kami untuk kami lakukan di tengah-tengah situasi sukar ini. Dan kami percaya, sekalipun kami tidak menuntut imbalan, sekalipun kami murni, apa yang kami tabur itu akan kami tuai. Bahkan di saat-saat kami mengalami kesukaran hidup seperti perempuan Sunam ini, Tuhan ada di masa itu. Tuhan bergerak untuk menolong masa sukar kami sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa, bila lewat dengan pengurapan-Mu pada saat ini Tuhan, menjamah setiap kami Tuhan, yang di rumah, di mana saja Tuhan, mengurapi mereka semuanya menjadi pribadi-pribadi yang berkenan dan menggetarkan hati Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu, kami terima dengan hati bersyukur di dalam dan demi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kiranya berkat ini selalu memberkati saudara, dan kita akan kembali bertemu pada masa minggu-minggu ke depan. Mungkin situasi Natal, kiranya Tuhan akan terus menyertai kita semuanya. Demi kemuliaan Tuhan, Shalom.